Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari serial konsep proteksi, dan ini adalah part keduanya, di mana part pertama saya sudah membahas tentang peran asuransi dalam manajemen keuangan. Dan di part kedua ini saya akan lebih fokus untuk pembahasan terkait dengan jenis-jenis asuransi dan bagaimana cara kita memilih jenis tersebut yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ya, tapi saya jelaskan dulu untuk skopnya ya, bahwa yang kita akan bahas adalah hanya asuransi perorangan. Jadi kita tidak membahas asuransi umum seperti asuransi kebakaran, asuransi travel, asuransi kendaraan, asuransi kantor. Kita tidak bahas itu, tapi hanya asuransi untuk perorangan saja. Ya, dan saya akan mulai dengan share screen. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah membahas terkait dengan bahwa asuransi itu ternyata perannya dalam piramida keuangan atau dalam manajemen keuangan itu sebagai manajemen risiko. Artinya dari keuangan kita ada yang mau kita proteksi, kita mau pertahankan atau kita lindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, unsur keuangan apa yang bisa kita lindungi menggunakan asuransi? Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah aset dan yang kedua adalah penghasilan. Nah, jenis asuransi apa yang bisa memproteksi aset ataupun penghasilan? Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya jenis-jenis asuransi. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu dulu, resiko apa yang bisa berdampak ke aset kita hilang ataupun penghasilan kita hilang. Nah, yang pertama adalah terkait dengan aset. Risiko apa yang bisa membuat aset kita terkena dampak? Yang jelas adalah apabila kita terpaksa atau mau tidak mau mengeluarkan biaya yang besar di mana tabungan atau dana yang sudah kita alokasikan untuk risiko tersebut tidak cukup sehingga akhirnya mengorbankan aset-aset kita yang lain. Nah, yang bisa diproteksi atau risiko yang bisa diproteksi dengan asuransi itu adalah contohnya kalau sakit. Sakit ini bukan biaya yang murah. Kalau misalkan sampai rawat inap dan biayanya besar sekali, tabungan kita nggak cukup, kita pasti akan jadinya mengorbankan aset kita yang lain. Contohnya, waktu itu saya pernah dengar ada orang yang kena saraf kejepit, ya, sakit saraf kejepit. Saraf kejepit ini penyakit yang sebenarnya cukup apa ya, penyebabnya itu macam-macam ya. Stres, salah posisi duduk aja pun bisa menyebabkan saraf kejepit. Tetapi waktu itu ada yang sampai rawat inap biayanya habis 200 juta. Itu pun ternyata dia belum sembuh dan ada pengobatan lanjutan rawat inap lagi masih di tahun yang sama sebesar 500 juta. Artinya dalam setahun dia habis 700 juta hanya untuk pengobatan saraf kejepit. Dan ini besar sekali. Pertanyaannya, ada nggak tabungan untuk membayar biaya sebesar 700 juta tadi? Kalau tidak ada, ya akan kerepotan. Atau misalkan ada pun, apakah memang itu kita alokasikan untuk pembiayaan biaya rumah sakit? Atau jangan-jangan kita memang sudah siapkan untuk hal yang lain, misalkan untuk dana pendidikan anak, atau mungkin untuk beli rumah. Jika kita memang alokasikan untuk hal lain, artinya aset kita digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Sehingga menunda untuk kita beli rumah ataupun menunda pendidikan anak kita. Nah, ini kan sangat berisiko ya. Belum lagi kalau orang terkena penyakit yang biayanya lebih gede lagi. Banyak penyakit-penyakit yang bisa menghabiskan biaya miliaran. Contohnya kayak kanker. Kanker itu perawatan itu bisa bertahun-tahun ya, bisa sampai 5 tahun. Waktu itu ada kenalan saya, baru 2 bulan kena sakit kanker, sudah habis miliaran. Belum kalau dilanjutkan lagi, ya bisa besar sekali biayanya ya. Dan banyak sekali berita-berita seperti ini ya, sehingga banyak orang terjadi kebangkrutan hanya karena sakit ya. Sakit, rawat inap, biayanya besar sekali, bangkrut akhirnya. Nah, oleh karena itu jenis asuransi apa yang bisa melindungi aset kita? Yaitu asuransi yang bisa membayarkan biaya berobat di rumah sakit. Yaitu adalah asuransi kesehatan atau hospital and surgical. Nah, yang kedua, penghasilan. Apa yang bisa membuat penghasilan kita hilang? Ya, ya, tentu saja misalkan yang pertama kayak PHK gitu ya. Cuma PHK tidak bisa dilindungi dengan asuransi ya. PHK kita bisa lindungi dengan memiliki dana darurat. Ya. Makanya kita siapkan dana darurat yang cukup. Biasanya disarankan 6 bulan ya, misalkan dari biaya hidup kita per bulannya. Kita siapkan 6 kalinya gitu ya.
Atau kalau yang sudah berpasangan bisa sampai 12 kalinya dan lain-lain. Nah, ini tujuannya apa? Kalau misalkan kita sampai amit-amit terkena PHK, kita masih bisa siapkan untuk mencari pekerjaan baru dan pemenuhan biaya hidup bisa pakai dana darurat tersebut. Ya, tetapi itu bukan dengan asuransi ya. Jadi asuransi yang bisa diproteksi dengan asuransi itu apa? Contohnya adalah kalau misalkan terkena kondisi sakit kritis atau cacat tetap total. Orang yang terkena kondisi seperti ini biasanya bisa kehilangan penghasilan. Sehingga dia akan kesulitan untuk memenuhi biaya hidupnya. Karena meskipun dia tidak bekerja, tapi dia tetap harus memenuhi biaya hidup. Kalau untuk biaya rumah sakit, nggak khawatir, karena udah bisa dibayar pakai asuransi kesehatan. Pertanyaannya, biaya hidup setelah dia keluar dari rumah sakit, mau bayar pakai apa kalau dia sudah tidak berpenghasilan? Atau mungkin dia masih bisa berpenghasilan sih, karena ada juga orang kisah yang orang kena sakit kritis, dia tetap bekerja. Tapi sebenarnya dokter menyarankan untuk dia bed rest, istirahat total. Tapi dia memaksakan diri untuk kerja, karena kalau dia tidak kerja, dia tidak berpenghasilan, dia tidak bisa melanjutkan hidup. Serba salah ya. Tapi kalau dia kerja, efeknya waktu itu orangnya akhirnya tidak jadi sembuh dan kabar buruknya dia meninggal. Nah, ini kan kita tidak harapkan hal ini terjadi. Jadi solusinya apa? Solusinya kita membutuhkan sebuah proteksi di mana kalau kita terkena sakit kritis atau cacat tetap total, maka kita bisa mendapatkan suatu pengganti dari penghasilan kita. Nah, ini bisa diproteksi menggunakan asuransi penyakit kritis atau kita suka sebut sebagai critical illness insurance. Atau ada yang suka menyebutnya juga dengan income protection, proteksi penghasilan. Kenapa disebut seperti itu ya? Karena begitu kita terkena sakit kritis, perusahaan asuransi bisa mengeluarkan uang tunai yang disebut sebagai uang pertanggungan yang nilainya kita sudah bisa sepakati di awal, kita hitung di mana itu bisa menggantikan penghasilan kita selama masa pemulihan dan juga selama kita akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, berikutnya yang bisa membuat penghasilan hilang adalah kalau meninggal. Ya, tentu saja kalau sudah meninggal ya nggak bisa kerja. Gitu ya. Yang kena dampak siapa? Adalah orang-orang yang selama kita hidup itu bergantung ekonominya sama kita. Jadi jangan sampai ketika kita tutup usia, amit-amit, maka orang-orang yang bergantung dari penghasilan kita, contoh mungkin anak, gitu ya, atau mungkin pasangan, mereka akan jadi kesulitan hidupnya. Nah, kita tidak mau mengharapkan hal itu terjadi. Kita mau menyiapkan sebuah manajemen risiko, apapun risiko yang terjadi, orang-orang yang kita sayangi, mereka tetap bisa melanjutkan hidup mereka dengan kualitas yang baik. Nah, ini kita bisa lindungi menggunakan asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa adalah asuransi yang kalau si tertanggungnya atau nasabahnya meninggal dunia, maka akan dikeluarkan uang pertanggungan yang nominalnya sudah bisa disepakati di awal untuk diberikan kepada si penerima manfaat. Kita bisa tunjuk mungkin mau untuk pasangan atau untuk anak atau bahkan mungkin untuk orang tua. Ya. Nah, berikutnya, sebenarnya kita butuhnya yang mana dari ketiga asuransi ini? Apakah semua orang membutuhkan semuanya, gitu ya, atau hanya beberapa saja? Nah, kita bisa lihat dari ini. Anggaplah ya, misalkan ada sebuah garis hidup manusia, ya, di mana misalkan waktu lahir masih belum bekerja, gitu ya, tapi akhirnya di usia 25 sudah mulai mandiri dan punya penghasilan. Sudah bekerja ya, dan di usia 30 sudah mulai menyiapkan dana buat keluarga, artinya sudah punya tanggungan, ya mungkin sudah punya anak, gitu ya, dan sudah menikah, punya tanggungan. Dan di usia 60 dia sudah pensiun, berhenti bekerja. Dan setelah pensiun, tentunya dia sudah tidak punya tanggungan lagi ya. Tanggungan itu kan berarti dia pencari nafkah dan dia membiayai orang lain. Kalau dia sudah tidak ada penghasilan, berarti dia sudah tidak punya tanggungan. Tapi bisa jadi dia masih menyiapkan dana untuk orang lain. Contohnya di sini sampai 70. Nah, ini contoh untuk menyiapkan dana. Nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Nah, pertanyaan pertama, kapan kita butuh asuransi kesehatan? Kita lihat dari risiko yang mau dilindungi tadi. Ya, risiko yang mau kita lindungi dari asuransi kesehatan adalah risiko terkena biaya rumah sakit yang besar, sehingga berisiko terhadap aset kita hilang. Jadi pertanyaan kapan aset kita bisa hilang gara-gara biaya rumah sakit yang besar? Jawabannya adalah
seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Meskipun waktu kecil kita tidak punya aset ya, mungkin ada yang berpikir gitu ya, waktu kecil nggak punya aset gitu. Tapi kalau waktu kecil masuk rumah sakit, kan nggak waktu kecil juga masih ada potensi bisa sakit ya. Biaya rumah sakitnya tetap akan ada yang bayar, yaitu orang tuanya. Artinya aset orang tua yang bisa terkena dampak. Oleh karena itu, meskipun anak masih kecil, kalau kita punya anak, alangkah baiknya kita buatkan asuransi kesehatan untuk si anak ini supaya aset kita sebagai orang tua tetap aman. Ya. Nah, yang berikutnya, asuransi critical illness atau penyakit kritis. Kapan kita butuh? Kita mau melindungi dari risiko sakit kritis terhadap penghasilan kita. Jangan sampai penghasilan kita ketika udah hilang, kita jadi nggak bisa memenuhi biaya hidup. Gitu ya. Jadi, kapan kita butuh? Karena ini untuk melindungi penghasilan, tentunya adalah kalau kita sudah punya penghasilan, yaitu dari usia 25 sampai 60 untuk contoh di gambar ini ya, tapi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah mulai berpenghasilan dan mandiri dari usia 22 ya berarti sudah butuh dari usia 22 tersebut ya. Jadi ini untuk menggantikan penghasilan. Kenapa setelah kita sudah tidak berpenghasilan tidak wajib punya asuransi penyakit kritis? Dikarenakan setelah kita tidak berpenghasilan, kalau kita terkena penyakit kritis dan kita berhenti bekerja, secara ekonomi kita tidak bermasalah. Karena memang saat itu tidak bekerja artinya yang memenuhi biaya hidup, bukan dari pekerjaan atau penghasilan kita. Ya, mungkin udah dari dana pensiun atau mungkin dari anak yang membiayai kita, ya, itu tidak akan berpengaruh. Tapi mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya asuransi penyakit kritis itu juga dibutuhkan untuk membayar biaya berobat. Nah, biaya berobat pada dasarnya sebenarnya dibutuhkan atau bisa kita cover menggunakan asuransi kesehatan, bukan menggunakan asuransi penyakit kritis. Kecuali memang kita mau menyiapkan untuk kondisi-kondisi kalau misalkan nih kita kalau sakit kritis aku pasti maunya berobat di luar negeri dan kita juga butuh mengakomodasi keluarga yang menemani. Ya udah nggak apa-apa, mau asuransi penyakit kritisnya dilanjutkan nggak apa-apa, jadi nanti uangnya itu bisa dipakai untuk transportasi ke luar negeri dan akomodasi untuk keluarga ya. Tetapi hal tersebut sebenarnya juga bisa di cover menggunakan dana darurat, artinya itu cukup opsional untuk menggunakan asuransi penyakit kritis. Asuransi penyakit kritis tujuan utamanya adalah lebih ke tadi menggantikan penghasilan, bukan untuk biaya-biaya sakitnya ya. Nah, berikutnya asuransi jiwa. Kapan kita butuh? Asuransi jiwa kembali lagi tadi tujuannya adalah untuk memproteksi keluarga kita atau orang yang bergantung ekonomi sama kita ataupun saat kita memang ada orang yang butuh uang dari kita gitu ya. Jangan sampai ketika sudah meninggal orang tersebut menjadi kesulitan. Nah, oleh karena itu kita hanya butuh mulai dari saat kita menyiapkan dana untuk orang lain. Contoh menyiapkan dana untuk keluarga. Jadi sini kita mulai dari usia saat kita sudah punya keluarga. Nah, mohon maaf, ini di sini gambarnya kurang tepat ya. Harusnya dimulai dari 30 di sini ya. Bukan dari 25. Jadi harusnya lebih ke kanan daripada yang asuransi critical illness ya. Karena pada saat kita bekerja, kalau kita belum punya tanggungan, sebenarnya saat itu tidak wajib kita punya asuransi jiwa. Tetapi kalau mau ngambil dulu ya nggak ada salahnya juga. Tapi sebenarnya kita baru benar-benar butuh setelah udah punya tanggungan. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau sampai usia 60 kita sudah tidak bekerja, kenapa gambarnya ini lanjut terus sampai ke kanan melewati yang critical illness? Ini ke kanan ini ceritanya sampai garis usia 70 ya ceritanya ya, di mana kita sudah tidak memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana. Kan kalau kita cuma mau menyiapkan untuk tanggungan, berarti harusnya tanggungan kita ya selama kita bekerja aja kan, bekerja berarti kan sampai usia 60, betul ya? Kenapa kok ini dilanjutin lagi sampai 70? Nah, kalau memang tujuan kita hanya untuk mengcover tanggungan kita sampai usia 60 cukup tutup asuransinya, nggak apa-apa ya. Tetapi ini saya sengaja lanjutkan sampai lebih, yaitu sampai usia 70. Kenapa? Karena
ada kasus-kasus di mana seseorang itu meskipun sudah tidak punya tanggungan, sudah tidak bekerja, tetapi dia mau mempermudah proses pewarisannya dia. Jadi kan orang kalau udah punya kekayaan butuh menyiapkan warisan gitu ya. Nah, bukan butuh menyiapkan ya, mungkin dia punya warisan, dia sudah punya warisan, tapi kadang proses pewarisannya tidak mudah. Nah, contohnya gini, seseorang punya rumah seharga 10 miliar, ya nilai rumahnya 10 miliar. Kalau dia sampai meninggal dan rumah itu pengen dia berikan buat ahli waris, di mana ahli warisnya ini adalah anaknya misalkan. Maka si anak ini untuk bisa memiliki rumah tersebut, dia harus membayar biaya balik nama sebesar 5% dari harga rumah, supaya rumah itu menjadi atas nama dia. Pertanyaannya, 5% dari 10 miliar adalah 500 juta. Apakah si anak ini punya uang 500 juta atau tidak? Jika anak ini tidak punya uang 500 juta, maka ketika proses pewarisan itu dilakukan, anak ini akan menjadi kesulitan karena dia tidak bisa memiliki rumah tersebut. Nah, oleh karena itu asuransi jiwa bisa digunakan untuk hal ini. Si orang tua ini bisa memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan sebesar 500 juta. Sehingga ketika dia tutup usia, 500 juta ini akan diberikan kepada si anak, dan anak bisa membayar biaya balik nama itu dengan uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Ya, sehingga dia tidak akan kesulitan. Proses pewarisan menjadi lancar. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, sekian dulu untuk sesi konsep proteksi yang di part kedua. Nanti di part ketiga saya akan lanjutkan di video yang lain.